saya punya oleh-oleh kecil. Ini oleh-oleh ini adalah dari pengalaman hidup saya. Yang waktu saya mendapatkan profesor itu ini adalah pidato kuncinya, ya, yang kami sebut sebagai CTW. Ya, apa itu CTW? Yang pertama itu adalah mulailah sesuatu dengan niat yang baik. Jadi kalau kita mau jadi pengusaha, jangan niatnya itu niatnya baik. Gitu, niatnya mau dapat uang, nanti kalau punya uang mau kawin lagi misalnya gitu. Ya, itu udah nggak didoain istri tuh. Gitu ya. Jadi itu hal yang penting nomor satu ya, kita mulailah usaha dengan niat yang baik ya. Nah yang kedua ini baca dan namanya tangkap peluang. Jadi lihat peluang kalau ada gitu tangkap. Nah pertanyaan kalau nggak ada gimana? Ciptakan peluangnya ya. Nah yang ketiga ini yang selalu jadi isu, uang itu bukan modal utama ya. Ada yang memang meneruskan seperti Pak JK, tapi saya kan dari nggak ada ya gitu loh, nggak ada uang gitu loh. Modal saya teman ya, karena pertemanan alhamdulillah jaringan itu jadi modal ya. Jadi bikin sesuatu nggak perlu uang karena percaya kan gitu ya, cetakin dulu lah nanti gue bayar belakangan gitu ya. Nah jadi yang berikutnya ini yang keempat adalah buy the future with the present value. Belilah masa depan dengan harga sekarang. Jadi kita harus tahu nih apa yang akan terjadi di depan ya, masa yang akan datang. Belinya sekarang, karena kalau belinya nanti udah kemahalan ya. Jadi kalau tahu tanah ya nanti ada jalan tol dibuka gitu ya di daerah tertentu, pintu tolnya mana, kalau tahu beli tanah di situ pasti naik harganya nanti. Itu namanya buy the future with the present value ya. Ini contoh gamblangnya, tapi kan ada sesuatu yang lebih intangible ya. Nah yang berikut, jadikanlah kegagalan sebagai sahabat baik. Ini penting. Jadi orang kita tuh selalu kalau gagal nyerah, udahlah gua kesini gagal, situ gagal, udahlah cukup lah gitu, bukan rezekinya gitu ya. Jadi jadikanlah gagal itu sebagai sahabat baik. Nah yang berikut ya, ini adalah harus kerja keras, pantang menyerah, detail, tidak kompromi terhadap hasil akhir, disiplin dan perfeksionis. Nah yang berikut ini yang ketujuh, intuisi adalah sesuatu yang rasional. Jadi orang seringkali itu intuisi dianggap irasional. Tidak, intuisi adalah rasional. Karena dia hasil dari pengalaman, apa yang dibaca, ada yang dilihat, ada yang jadi dia bisa melihat itu sebagai sesuatu yang rasional. Yang berikut, ambil keputusan, cari solusi, dan bukan masalah. Jadi kita ini selalu kalau ada masalah itu yang dicari masalahnya. Udah kayak masalah, nggak pernah dicari solusi dan jalan keluar. Ya. Lalu yang berikutnya, pragmatisme dan idealisme bukan minyak dan air. Ini kita seringkali wah harus ideal, harus pragmatis, ini diadu-adukan. Enggak ya, kompromi. Kita bisa pragmatis tapi juga bisa idealis. Yang terakhir, kalau kita memulai dengan niat baik, carilah hasil akhirnya dengan mencari keberkahan Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.